Perkenalkan, nama saya Helmi Nungkari Jaturis. Saya mahasiswa dari Unika 1 Paulus Buteng, Fakultas D3 Kebidanan. NPM 21-2020-31 dari kelas 2021B. Baik, di sini saya akan membuat video tentang pemeriksaan fisik bayi. Ibu, Selamat pagi Ibu. apa kabar? Baik Ibu. Baik Ibu, saya Bidan Hirti yang bertugas pada pagi hari ini di ruangan ini. Ibu, sebentar saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu dengan tujuan untuk mengetahui keadaan umum dan kondisi fisik bayi Ibu. Ibu, terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Silakan Ibu. Baik, sebelum saya melakukan tindakan pemeriksaan fisik kepada bayi, sebelumnya saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Yang pertama ada timbangan bayi, yang kedua ada stetoskop, yang ketiga ada senter, termometer, pita pengukur gula, Maclean, buku catatan dan pena, dan handscreen. Baik, selanjutnya saya akan mengatur lampu sebagai pencahayaan agar bayi dalam keadaan hangat. Baik, sebelum saya melakukan tindakan, sebelumnya saya akan mencuci tangan dengan teknik 6 langkah. Pasangkan kedua tangan menggunakan air mengalir. Tuangkan sabun secukupnya dan ratakan pada telapak tangan. Usap pada punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari secara bergantian, ujung-ujung jari. Kemudian bilas menggunakan air mengalir. Kemudian tutup keran air menggunakan siku dan keringkan menggunakan handuk bersih. Setelah mencuci tangan, selanjutnya saya memakai sarung tangan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan melakukan penilaian keadaan umum pada bayi. Yang pertama, gerakan bayi aktif, tangisan kuat, warna kulit merah, dan refleks bagus. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital pada bayi. Yang pertama ada pengukuran suhu, pengukuran pernafasan, dan pengukuran denyut jantung. Pertama saya akan melakukan pengukuran suhu bayi menggunakan stetoskop. Menunggu selama 1 menit. Sambil menunggu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan frekuensi jantung menggunakan stetoskop bayi. Frekuensi jantung bayi dalam keadaan normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pernafasan bayi. Menggunakan stetoskop. Setelah 1 menit dan hasilnya dalam keadaan normal. Suhu bayi pun dalam keadaan normal. Suhu bayi dalam keadaan normal yaitu 36,5 derajat, dan setelah saya melakukan pengukuran pada frekuensi nafas bayi dalam keadaan normal yaitu 30 kali per menit dan frekuensi jantung 120 kali per menit. Jadi keadaan umum pada bayi ini dalam keadaan baik. Saya melakukan pengukuran tanda-tanda vital pada bayi, semua hasilnya dalam keadaan normal. Selanjutnya saya akan mengambil sebuah bedong untuk mencari pengalas timbangan agar bayi tidak kedinginan. Dan bedong tersebut dibuat menjadi segitiga, kain segitiga, dan diletakkan di atas timbangan. Sebelum melakukan timbangan pada bayi, kita melihat dulu berapa berat dari bedong tersebut. Baik, berat dari bedong ini adalah 0,5 ons. Selanjutnya saya akan
melakukan penimbangan berat badan bayi. Sebelum melakukan timbangan, sebelumnya saya akan melepaskan semua pakaian dan diletakkan di atas timbangan. Baik, berat badan bayi ini dalam keadaan normal yaitu 2.556 gram. Berat sekali ya. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran panjang badan bayi menggunakan Medline dari ujung kepala hingga tumit. Baik, panjang badan bayi ini dalam keadaan normal yaitu 45 cm. Lakukan pemeriksaan pada kepala bayi. Pertama-tama saya akan melakukan inspeksi mesocephalus, microcephalus, dan hydrocephalus. Baik, tidak adanya cacat kognital atau hydrocephalus. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi untuk menentukan bentuk massa pada ubun-ubun. Baik, pada ubun-ubun bayi ini, sutura dengan mudah dapat dipalpasi dengan tulang-tulang kepala janin terpisah. Saya akan melakukan pengukuran lingkar kepala menggunakan Medline. Pertama-tama saya akan melakukan pengukuran dari fronto-occipitalis. Lingkar dari fronto-occipitalis yaitu 34 cm. Saya akan melakukan pengukuran lingkar kepala mulai dari mento-occipitalis. Lingkar kepala mento-occipitalis pada bayi ini yaitu 35 cm. Dan pemeriksaan pada mata bayi. Yang pertama, kita melihat kesimetrisan mata bayi. Mata bayi dalam keadaan simetris. Yang kedua, pemeriksaan tanda-tanda infeksi. Apakah adanya infeksi pada mata bayi? Jika adanya infeksi pada mata bayi, selanjutnya saya akan melakukan uji penglihatan cahaya menggunakan senter. Pertama-tama saya akan memberikan pencahayaan menggunakan senter jika mata bayi berkedip dan jika menggerakkan senter ke arah kiri. Jika mata bayi mengikuti arah gerak senter, berarti bayi tersebut mempunyai gerak mata yang sempurna. Pupil bayi berwarna putih dan melakukan pemeriksaan konjungtiva, dan konjungtiva bayi berwarna merah muda. Dan mata bayi dalam keadaan normal, tidak adanya strabismus atau juling. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga bayi. Telinga bayi dalam keadaan simetris antara kiri dan kanan. Lubang telinga dalam keadaan bersih. Selanjutnya kita akan menepuk tangan apakah bayi tersebut dapat merespon dengan cepat. Baik, bayi ini merespon dengan cepat, berarti telinganya dalam keadaan normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung dan mulut. Pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung. Hidung bayi dalam keadaan normal yaitu mempunyai lubang dan tidak adanya sekret dalam lubang hidung. Dan pernafasan dalam keadaan normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut bayi. Mulut bayi dalam keadaan simetris, tidak adanya bercak putih pada gusi dan lidah. Dan untuk mengetahui refleks hisap dari bayi, kita meletakkan jari kelingking kita di ujung
Jika bayi melakukan refleks hisap, berarti bayi tersebut dalam keadaan normal jika menghisap susu. Saya akan melakukan pemeriksaan pada leher bayi. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada leher bayi untuk memastikan tidak adanya pembesaran pada kelenjar poratis, kelenjar tiroid, dan kelenjar getah bening menggunakan 2 jari. Baik pada bayi tersebut tidak adanya pembengkakan pada kelenjar. Kita akan melakukan pemeriksaan pada dada bayi. Pertama-tama saya melakukan pemeriksaan apakah dada bayi dalam keadaan simetris. Baik, keadaan dada bayi dalam keadaan simetris. Puting susu simetris, bunyi nafas dan bunyi jantung dalam keadaan normal. Selanjutnya saya akan melakukan ukur lingkar dada menggunakan Matlin. Lingkar dada dalam batas normal yaitu 32 cm. Saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas atas. Baik, kedua tangan bayi dalam keadaan simetris, gerakan bayi dalam keadaan sadar, dan jumlah jari genap 10 dan kuku jari tidak pucat. Selanjutnya saya akan mengukur lila bayi menggunakan baik, lila bayi 13 cm. Akan melakukan pemeriksaan sistem saraf. Perhatikan adanya refleks Moro dengan cara saya akan melakukan rangsangan suara keras dengan melakukan tepuk tangan. Baik, sistem saraf dan refleks Moro pada bayi ini dalam keadaan baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada perut bayi. Di sini saya akan melakukan bayi ini dalam keadaan menangis agar saya dapat melakukan pemeriksaan penonjolan tali pusat pada saat bayi ini menangis. Baik, tidak adanya penonjolan tali pusat pada bayi dan tidak adanya perdarahan tali pusat. Perut bayi lembek pada saat dia diam dan mengeras pada saat dia menangis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada alat genitalia bayi ini. Karena bayi vaginanya berlubang, uretra berlubang, terdapat labia mayora dan labia minora, dan alat genitalia dalam keadaan normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah. Kedua kaki dalam keadaan simetris. Jumlah kuku kaki dalam keadaan normal yaitu 10. Dan kuku-kuku jari dalam keadaan normal tidak pucat. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada punggung bayi. Pada daerah punggung warna biru, pada area spina bifida. Tulang belakang lordosis dan pada anus terdapat lubang. Saya akan melakukan pemeriksaan pada kulit bayi. Warna kulit bayi kemerahan, tidak adanya pembengkakan, dan terdapat tanda lahir pada perut bayi. Pemeriksaan fisik pada bayi telah dilakukan. Selanjutnya saya akan merapikan alat.
melepaskan sarung tangan. Selanjutnya saya menjelaskan kepada ibu hasil pemeriksaan dari bayinya. Bayi ibu dalam keadaan normal dan sehat. Selanjutnya, setelah melakukan tindakan selanjutnya, saya akan mencuci tangan dengan teknik 6 langkah. Cuci tangan dengan 6 langkah. Pertama, basahkan tangan dengan air mengalir. Tuangkan sabun secukupnya pada telapak tangan dan ratakan. Setelah itu, usap pada punggung jari, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari, ujung-ujung jari, dan bilas menggunakan air mengalir. Tutup keran air menggunakan siku dan keringkan menggunakan handuk bersih.